Oke, halo, apa kabar teman-teman? Oke, kembali hadir ya di acara malam hari ini, yaitu di acara Amazing Academy. Spesial kelas hari ini kita bakal membahas tentang create engaging content idea. Nah, bareng sama Kak Bening Jiwani, mungkin teman-teman di sini udah ini ya, udah familiar ya sama logo yang ada di sini nih, poster yang ada di sini mungkin sering banget kelihatan di IG story, seliweran, apa namanya, IG di apa di reels gitu ya, tentang konten-konten perkucingan ini. Coba aku mau tes ini nih, tes peserta gitu ya yang join di kelas hari ini, ada nggak sih yang udah follow sama Instagram narasumber kita hari ini, @bumbukentang, tulisannya kayak gini ya teman-teman. Boleh nih komen di kolom chat sambil aku mau jelasin rules kelas hari ini, karena aku lihat banyak sekali yang baru pertama kali join di acara Amazing Academy. Nah, tapi untuk itu aku mau memperkenalkan diri ya teman-teman. Perkenalkan, aku Caca yang akan jadi host di kelas hari ini. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom chat. Sorry, kolom Q&A. Soalnya kalau misalnya ditaruh di kolom chat, takutnya nanti ketumpuk gitu ya. Oke, ini aku cek di sini yang join udah mulai banyak. Ada yang dari Bali, ada yang dari Bandung. Halo semuanya, dari Padang, dari Jogja juga ada. Wow, dari kota mana aja nih? Banyak ya. Oke, oke. Sambil nunggu komen dari teman-teman, aku mau ini ya, pengen tahu nih, yang udah follow narasumber kita hari ini, at Bumbu Kentang, boleh nih komen di kolom chat, biar aku tahu nih seberapa banyak yang udah tahu narasumber kita hari ini gitu. Nanti bagi yang belum bisa follow Instagramnya atau cek-cek dulu Instagramnya @bumbukentang gitu. Oke, aku mau jelasin dulu tentang Amazing Academy sebelum acara ini dimulai gitu ya. Jadi teman-teman, Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator gitu ya, eh, yang memfasilitasi teman-teman kreatif industri untuk sharing gitu ya, sharing ilmu, terus kemudian sharing apa namanya, portofolio karya gitu ya, terus meningkatkan personal branding gitu ya, yang di mana bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia karena kita selenggarakan secara online gitu ya. Jadi biar peserta dari seluruh seluruh daerah bisa ikutan join di program ini gitu ya. Kemudian next, jadi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di sini agak bingung gitu ya. Bedanya Amazing Academy sama Amazing itu apa sih gitu ya? Karena kok hampir sama gitu ya. Jadi Amazing ini adalah sebenarnya aplikasi berbasis Android dan gratis ya teman-teman. Fungsinya sendiri untuk bikin landing page atau single website. Nah, bagi teman-teman yang mungkin udah punya karya di bidang ilustrasi ataupun dari bidang animasi dan ataupun yang lain gitu ya, yang udah punya jualan toko mungkin ya, toko online atau marketplace gitu ya. Nah, itu bisa banget pakai aplikasi Messing untuk menampilkan link-link tersebut, nanti bisa dipasang di bio sosial media kalian gitu. Jadi biar memudahkan para followers kalian atau para calon klien untuk mengakses portofolio-portofolio kalian gitu. Oke. Oke, ini ada yang dari Tasikmalaya, terus ini yang baru join, salam kenal teman-teman, aku Caca yang akan jadi host di kelas malam hari ini. Yang baru join, boleh ya komen di kolom chat dari kota mana aja nih. Oke. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman. Apa namanya, di sini ada fitur analitik juga. Terus kemudian kalau misal teman-teman pengen tahu lebih detail gitu ya, kalian bisa menuju di icon home ini, kalian scroll ke bawah. Nah, di situ ada tutorial-tutorial singkatnya. Oke, next. Oke, nah tadi kan sempat diomongin sama tim admin kita ya terkait sertifikat gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin sertifikat di kelas hari ini, dan ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman. Kalian bisa membayar administrasi sebesar 15.000 gitu ya. Nanti kalian bakal dapat e-sertifikat yang akan langsung dikirim ke email kalian masing-masing gitu.
Tadi kan sempat di-share juga ya terkait link pembayarannya. Tadi ada yang komen kalau misalnya udah muncul kode verifikasi tapi nggak bisa disalin dan lain sebagainya itu gimana gitu. Asalkan pas kalian udah membayar terus kemudian muncul status sukses payment, nah itu diabaikan aja pembayaran kalian sudah masuk. Nah, nanti menunggu maksimal 7 hari akan kami share apa namanya e-sertifikatnya di email kalian masing-masing gitu. Wow, ini ada juga yang dari planet Mars. Kak Fiona, oke, salam kenal Kak. Wah, biasanya ada komen dari planet Bekasi juga ada. Wow, beragam ya yang join di kelas hari ini. Ada yang dari Bekasi, ada yang sorry, ada yang dari planet Mars, ada yang dari Pulau Bali dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kalau gitu ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan. Langsung aja kita sambut Kak Bening. Halo Kak Bening, apa kabar? Halo Selamat. semuanya. Selamat malam, halo Kak Caca. Halo. Terdengar jelas suaranya ya? Udah Kak, udah kedengeran. Oke. Kak Bening apa kabar Oke. nih Kak Bening? Baik Kak Caca, senang banget bisa ketemu secara online sama teman-teman di sini. Oke Kak Bening, sebelumnya makasih banyak ya udah meluangkan waktu buat join sebagai mentor di Messing Academy. Kita tahu ini ketiga kali ya, ketiga kalinya Hmm. di Messing Academy. Pesertanya juga lumayan antusias nih ikutan di kelasnya Kak Bening. Oke Kak Bening, ini karena waktu sudah mulai berjalan, mungkin bisa langsung dimulai aja waktu dan Zoom saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Caca. Aku izin untuk share screen ya. Silahkan. Udah kelihatan ya, kayak. Oke. Teman-teman, halo, selamat malam. Salam kenal dan terima kasih sudah meluangkan waktunya menyempatkan di malam hari ini untuk sama-sama belajar. Di sini aku mau sharing tentang gimana caranya bikin ide konten, khususnya ide konten short video ya, yang engaging dan juga menarik interaksi. Kayak gimana sih caranya? Nah, berdasarkan pengalaman aku, nanti aku akan berbagi dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Bening Jiwani, biasa dipanggil Bening, atau teman-teman aku juga suka panggil Benji disingkat. Nah, atau di media sosial, mungkin teman-teman kalau sudah pernah menemukan video aku ya di media sosial, aku username-nya namanya bumbu.kentang. Nanti aku akan juga cerita sedikit background kenapa pakai username itu. Nah, sehari-harinya aku membuat konten video pendek tentang kehidupan sehari-hari dan juga biasanya tentang perkucingan. Yang basicnya itu mostly animasi, tapi ada juga yang konten non animasi sih. Aku juga merupakan seorang freelance illustrator. Biasanya aku membuat portrait dengan style chibi dan juga bikin portrait hewan, khususnya kucing biasanya. Nah, sebelum kita mulai ngomongin ide konten, mungkin aku mau ngebahas dulu nih, content creation itu sendiri sebenarnya apa? Nah, kalau dari content creation itu sendiri sebenarnya definisinya tuh luas banget sebenarnya teman-teman. Jadi baik itu sekedar tulisan, satu gambar, atau bahkan PDF yang sehari-harinya kita baca, atau podcast, audio, nah semua itu sebenarnya udah bisa dibilang konten gitu. Nah, akan tetapi sekarang ini kalau kita bilang konten ya, konotasinya itu sering disempitkan jadi konten video pendek di media sosial. Nah, atas dasar itu juga aku izin untuk menyempitkan definisi ini juga ya ke depannya karena memang di bahasan kita malam hari ini akan dispesifikan ke sana seperti itu. Nah, the power of short video. Apa yang membuat short video itu sangat powerful? Aku akan cerita dulu sebuah background singkat. Kenapa sih short video itu bisa dibilang powerful? Karena perkembangannya itu cepat banget, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, ada Vine di tahun 2013, 10 tahun yang lalu ya, dia itu yang pertama kali bikin format short video. Itu masih terbatas 6 detik aja, dan dia itu bisa dibilang half the way, alias kayak yang membuka jalan gitu ya, untuk konten-konten short video. Nah, terus di tahun 2014 diluncurkan Musical.ly, dia itu bisa sampai 60 detik.
Dan dia itu adalah salah satu yang ikoniknya dengan memulai tren menggunakan sound ya. Karena dulu kan sound itu sesuatu yang apa ya, nggak bisa di-sharing dan nggak bisa digunakan oleh sembarang orang. Tapi dengan format musically ini yang memperkenalkan bahwa satu sound ini bisa dipakai siapa aja di dalam aplikasi tersebut. Nah, terus Musical.ly ini dibelilah sama company namanya ByteDance, digabungin di fusion nih sama Douyin, kalau teman-teman tahu yang aplikasi share video juga dari China ya. Itu tuh di-combine menjadi TikTok. Nah, kemudian diresmikan di tahun 2018. Nah, sedangkan Vine itu sudah tutup nih di tahun 2017 karena kalah saing. Nah, TikTok ini semenjak dia muncul di 2018, itu kan perkembangannya pesat banget ya, teman-teman. Bener-bener dia itu di masa pandemi bahkan penggunanya itu naik sampai kalau nggak salah 800-an juta gitu. Bahkan sekarang pun dia sudah mulai bersaing dengan Instagram yang diluncurinnya itu 8 tahun sebelum TikTok, tapi udah mulai agak kejar-kejaran nih angka penggunanya. Jadi emang sebegitu impactful dan sebegitu cepatnya perkembangan tren short video ini. Bahkan media sosial lainnya kayak IG, YouTube, Facebook yang sudah lebih dulu daripada TikTok aja mulai nih bikin juga format short video kan seperti yang kita ketahui sekarang gitu. Dan kedepannya pun prediksinya format ini akan semakin populer seperti itu. Makanya kalau teman-teman yang baru mau mulai bikin konten, terutama konten short video kayak gini, ini semoga yang aku sampaikan ke depannya ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman ingat ya. Nah, kalau kita udah ngomongin impact tadi, tentunya kan ada impact positif, ada impact negatifnya ya. Nah, supaya teman-teman bisa tetap bijak dalam membuat dan mengonsumsi konten, teman-teman perlu ingat juga kalau ada negatif impact-nya, yaitu ada research-research yang menyatakan kalau short video ini tuh bikin attention span kita semakin pendek. Kita semakin cepat bosan ngelihat konten-konten yang panjang, padahal kadang-kadang tuh ada informasi yang nggak bisa disampaikan secara pendek gitu kan. Dan juga ditemukan juga beberapa pengaruhnya kepada mental health, kepada privacy, dan juga society yang meskipun kalau kita lihat sisi positif dari tren video pendek ini banyak juga, bahkan sampai short video ini tuh dibilang sebagai gorilla of marketing, karena dia itu benar-benar apa ya, secara di dunia marketing itu dia kayak benar-benar meruntuhkan banyak sekali yang sudah diketahui sebelumnya. Bahkan dia ini nggak cuma pengaruh kepada penjualan produk gitu ya, produk-produk kecil aja, tapi juga sampai ke real estate atau bisnis properti itu yang sampai gede aja tuh ngaruh gitu loh dari segi ini. Oleh karena itu memang ya kita harus pandai-pandai sih intinya untuk memanfaatkan tren short video ini dan juga sosial media supaya kita semua bisa menciptakan ekosistem bersosial media yang ramah, yang positif dan juga berkualitas. Oke, kita sekarang udah tahu nih tentang tren video pendek. Terus gimana cara mulai bikinnya? Nah, ini umpamakanlah kucing ini adalah teman-teman waktu baru mau mulai bikin konten. Terus, oke, aku mau bikin konten. Apa nih yang perlu disiapin? Pertama-tama, teman-teman harus siapin armor. Apa sih armor ini? Armor itu yang pertama adalah purpose dan value. Purpose dan value ini adalah fundamental core belief yang teman-teman harus pegang dulu nih sebelum mulai bikin konten. Nah, dia ini yang akan menjadi acuan atau menjadi indikator kesuksesan teman-teman nantinya ketika sudah mulai ya. Jadi pertama-tama teman-teman coba pikirin dulu apa yang penting bagi teman-teman. Kenapa teman-teman pengen bikin konten? Terus tujuan apa yang ingin dicapai dengan bikin konten? Terus ini value tadi, nilai apa sih yang pengen teman-teman bawa dan pengen teman-teman suarakan melalui konten? Nah, terus yang kedua, setelah kita menentukan purpose dan value, kita juga harus tahu kita mau bicara sebagai apa, kita mau bicara sebagai siapa, mau dikenal sebagai apa. Nah, itu ada di poin persona ini. Teman-teman pengen dikenal sebagai apa, dengan nama apa, terus apa sih unique selling point atau nilai jual uniknya teman-teman tuh apa gitu dibandingkan mungkin dengan kreator yang membahas topik-topik sejenis, harus ada pembedanya, terutama kalau memang sudah banyak kreator yang mendalami topik yang sama sebelumnya ya. Jadi supaya teman-teman bisa naik, teman-teman harus punya pembeda ciri khas itu tadi.
Nah, terus yang ketiga, teman-teman juga harus nentuin dulu audiens teman-teman tuh siapa targetnya. Kita mau ngomong sama siapa sih di konten kita, terus mereka tuh karakteristiknya kayak gimana, mereka sukanya apa yang mereka lihat sehari-harinya. Itu semuanya bisa teman-teman rinci terlebih dahulu, karena semakin kita mengenali audiens, semakin juga kita bisa membuat dan merancang konten yang mereka akan sukai dan kemudian mereka akan engage. Dan itu semakin spesifik, semakin baik sebenarnya teman-teman, namanya niche audience. Jadi memang audience spesifik yang memang kita sasar. Seperti itu. Jadi untuk Armor ini ada tiga ya, yaitu purpose and value, persona, dan audience. Nah ini misalkan teman-teman udah pernah membuat konten, tapi teman-teman pikir kok engagementnya masih segini-segini aja gitu. Nah itu teman-teman bisa review lagi nih Armor teman-teman ini tadi. Nah kalau dari aku pribadi ya, jadi aku pakai username bumbu.kentang. Background story-nya sebenarnya, maafin ini kucing aku di belakang. Jadi sebenarnya background-nya adalah, um, nah kalau nih, background-nya adalah karena semata-mata karena aku suka kentang aja, sesimpel itu. Dan aku tuh nyari-nyari nama yang orang-orang tuh kayaknya nempel gitu, gampang nempel. Dan uh, kayaknya sih sejauh ini itu berhasil ya, karena orang melihat nama ini kayak, ini akun apaan sih gitu kayaknya ya. Terus mereka klik lah nama itu gitu. Nah, akan tetapi kemudian kalau boleh cerita dikit, ini tuh terus jadi agak banyak yang miskonsepsi ya, mengira kalau Bumbu Kentang itu adalah maskot atau lain sebagainya. Padahal ini tuh adalah personanya aku gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa pikirin juga tentang username ini juga penting banget sih, karena username itu salah satu yang pertama kali dilihat orang ya saat mereka menemukan akun kita, gitu. Jadi baik itu username, display name, segala macam itu adalah bagian dari persona kita yang teman-teman harus crafting terlebih dahulu di awal, harus teman-teman tentuin dulu di awal gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri ya dari purpose dan value-nya, tujuan aku itu membuat konten adalah sebenarnya di awal menyalurkan keluh kesah dan cerita aku pribadi, dan juga untuk meluapkan keinginan berkarya aku pribadi gitu di awal sebenarnya. Jadi makanya kenapa aku membuat konten-konten tentang kehidupan sehari-hari yang kemudian alhamdulillahnya banyak yang relate gitu ya, karena memang dari awal tujuan aku adalah bercerita tentang kehidupan sehari-hari yang kemudian banyak involve kucing juga gitu ya, karena emang ya kehidupan aku banyak kan isinya kucingan gitu. Dan ya kemudian seiring berjalannya waktu, ketika sudah mulai tumbuhlah community ini, lama-lama fokus aku nambah jadi menghibur banyak orang. Aku jadi merasa senang karena berhasil menghibur, karena banyak yang bilang merasa terhibur gitu ya. Jadi lalu ini pun menjadi bagian dari purpose aku, sambil jalan aku pun juga bertujuan untuk bisa selalu menghibur orang-orang yang menonton. Nah, terus kalau dari value-nya sendiri, aku tuh mempertahankan value untuk menjadi selalu kreatif dan juga selalu relatable. Karena kalau kreatif tuh, aku pengen nyoba banyak hal gitu sih sebenarnya. Pengen nyoba berbagai macam format konten yang sebisa mungkin beda gitu kali ya dari sebelumnya. Dan kemudian untuk relatable, ini adalah value yang menurut aku sangat worthy untuk teman-teman keep juga. Karena emang ini adalah salah satu kunci untuk dapat interaksi sih, relatable itu. Nah, terus kalau dari yang audiens, aku tuh menetapkan audiens aku adalah perempuan dan laki-laki usia 18 sampai 30. Nah, tapi sebenarnya audiens aku sekarang benar-benar 80% tuh cewek sebenarnya. Kalau usia ini juga beragam. Jadi meskipun aku udah menentukan kira-kira segini, tapi ternyata di luar usia tersebut juga masih banyak yang masuk gitu ya sama ide-idenya video-video aku. Jadinya pada akhirnya memang cukup beragam, akan tetapi yang lebih spesifiknya adalah aku ambil psikografi orang-orang yang cenderung introvert dan humornya receh. Itu sebenarnya berdasarkan dari aku sendiri ya, karena memang aku bikinnya itu dari pengalaman aku pribadi dan yang kira-kira orang banyak yang relate. Jadi memang aku ambil psikografi yang mirip dengan diri aku sendiri. Nah, teman-teman juga bisa pokoknya ambil audiens spesifik itu entah dari segi psikografi juga, atau demografi, atau geografi, behavioral, itu bisa banget teman-teman tentuin aja yang teman-teman paling kuasai atau teman-teman paling tertarik gitu ya. Karena sebaik-baiknya audiens adalah kalau, menurut aku ya, sebaik-baiknya audiens adalah kalau kita sendiri adalah audiensnya. Jadi kita bisa menempatkan diri kita di kacamata audiens gitu.
Nah, terus ada lagi nih niche aku yang terbentuk seiring berjalannya waktu juga adalah cat lovers. Karena pada awal aku membuat konten-konten ini, aku tuh nggak terlalu kepikiran untuk menjaring audiens yang cat lovers aja gitu. Akan tetapi community ini terbangun dengan sendirinya karena ternyata banyak nih yang suka konten-konten yang ada kucingnya. Seperti itu sih. Jadi aku rasa teman-teman pun nanti pastinya akan menemukan niche-nya dan menemukan bisa mempelajari sambil jalan juga gitu. Interest audiens kita apa dan kemudian mungkin kita bisa banyakin nih konten yang disukain sama audiens kita kayak gitu. Nah, kalau dari segi persona, ini aku pengen diingat sebagai ilustrator yang gambarnya lucu gitu ya. Dan juga sebagai content creator yang kontennya tuh relatable dan juga sebagai content creator yang suka bikin animasi kucing gitu. Oke, balik lagi ke persiapan kita saat memulai menjadi content creator gitu ya. Setelah sudah ready dengan armor, siapin alat perang. Apa sih alat perang ini? Yang pertama adalah tools, tentunya kan kita perlu melakukan eksekusi kontennya ya. Teman-teman perlu siapin peralatan syuting, editing. Kalau misalkan teman-teman, kalau kayak aku yang buatnya animasi ya, itu tuh berarti siapin peralatan gambarnya juga. Atau teman-teman kalau peralatan syuting tuh ya prepare kamera atau mic mungkin atau lighting, dan juga pelajarin aplikasi atau software untuk editing. Nah, tapi yang penting untuk diingat adalah sebenarnya yang penting itu manfaatin aja tools yang teman-teman udah punya, nggak perlu yang super profesional karena itu akan bikin kita cenderung menunda-nunda ya, kita nunggu sampai punya alat dulu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau mulai itu satu HP aja udah cukup teman-teman, asalkan kita emang pandai crafting idenya, pandai membuat gimana supaya kontennya itu tetap menarik meskipun dengan resource yang mungkin masih seadanya dulu gitu. Dan memang itu udah cukup untuk memulai sebenarnya teman-teman. Karena saat kita memulai itu sambil jalan kita akan belajar terus kok. Learning by doing aja gitu. Nah, terus salah satu alat perang yang juga menurut aku sangat-sangat-sangat penting adalah ide yang kemudian menjadi bahasan utama kita di sharing-sharing pada malam hari ini. Ide kayak apa sih yang harus ditemuin? Nah, kita kan kadang-kadang suka dengar ya kalau misalkan ada temen nih kita lagi jalan-jalan terus teman-teman ada nih temen nih yang nyeletuk sesuatu yang aneh gitu ya. Terus kita bakalan kayak ngide aja lu. Kenapa sih bisa ada kata-kata kayak gitu? Karena emang ide itu sesuatu yang baru dan sesuatu yang mungkin nyeleneh gitu kali ya untuk kita. Dan memang ya itu adalah sesuatu yang diperlukan banget untuk membuat konten kita itu nempel di orang lain sehingga mereka kemudian mau engage. Ide itu adalah kunci dan ide itu jantungnya konten. Nah, ide itu bisa kita ceritain dengan melalui visual, melalui copywriting atau tulisan, dan juga melalui sound. Nah, ini tuh biasanya sebenarnya dikombin tiga-tiganya antara visual, copywriting, dengan sound. Nah, akan tetapi teman-teman, kalau short video itu cara mainnya agak beda sama film kan, movie gitu. Nah, yang membedakan adalah kalau short video itu bisa jadi yang dikuatkan untuk penyampaian ide itu hanya salah satu dari tiga aspek ini. Sebenarnya emang selalu dikombin, tapi kalau teman-teman ingat ya, ada beberapa kreator yang dia itu benar-benar mengandalkan copywriting atau tulisannya banget untuk menyampaikan idenya. Jadi ada yang visualnya itu ya cuman dia lip sync gitu ya, misalkan lip sync ke sound, tapi terus ada tulisannya yang menceritakan pengalaman yang itu tuh orang banyak yang relate. Nah, itu tuh berarti copywriting-nya powerful banget. Di situ yang menjadi core-nya adalah, core dari idenya, itu disampaikan melalui copywriting-nya atau tulisannya. Ada juga yang kemudian kontennya itu dia bercerita ya melalui sound-nya gitu. Jadi ceritanya itu unik dan kemudian orang mau share. Seperti itu sih. Jadi emang teman-teman bisa juga memanfaatkan salah satu dari ketiganya ini untuk lebih di-highlight di konten teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, proses ide itu gimana? Gimana caranya nyari ide yang bagus? Nah, pertama-tama kita kenalan dulu sama proses ideasi atau ideation process. Nah, ini tuh didefinisiin sebagai proses kreatif dari ngumpulin, ngembangin, dan juga komunikasikan ide. Nah, terus juga
pendapatnya sih bahwa di awal itu proses ini adalah ngumpulin dulu nih banyak ide dengan topik tertentu, dan itu tuh belum perlu untuk teman-teman nilai terlebih dahulu ya, dievaluasinya tuh belakangan. Nah, ini yang dinilai sebagai tahap pertama dari proses ideasi ini. Tahapan-tahapannya yang pertama itu adalah idea generation. Jadi waktu kita pertama nih brainstorm dulu ya kan. Kita tuh mikirin dulu ide-idenya, fokus dulu ke kuantitas daripada kualitas. Nah, ini sebenarnya dibilang ngumpulin dulu juga sebenarnya waktunya nggak dalam satu waktu. Teman-teman harus sekali duduk kepikiran banyak ide gitu nggak, karena itu akan susah banget. Itu sendiri untuk aku juga susah. Jadi memang sambil jalan, kayak misalkan teman-teman lagi jalan-jalan lihat apa dicatat, teman-teman lagi bengong terus nemuin apa dicatat. Aku selalu kayak gitu. Jadi emang dikit-dikit aku selalu catat di notes HP gitu ya, sampai banyak gitu bang idenya yang masih mentah-mentah, bener-bener sekelebat kepikiran langsung catat, sekelebat kepikiran langsung catat. Apalagi kalau orangnya pelupa kayak aku, itu harus dikit-dikit nyatet, dikit-dikit nyatet. Dan nggak peduli serandom apapun yang kepikiran, pokoknya catat aja dulu, karena semua itu bisa jadi modal yang kemudian nanti akan dikembangin menjadi ide yang lebih matang. Jadi jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman terbesit sesuatu, coba deh pikirin juga sudut pandang lainnya dari hal tersebut. Jadi biar semakin berkembang gitu idenya nantinya. Nah, setelah tahap pertama yang kita ngumpulin banyak ide ini, lanjut ke tahap kedua yaitu idea evaluation and selection. Disinilah baru teman-teman evaluasi dan nyeleksi ide-ide tadi. Teman-teman pilih nih, mana sih ide yang paling seru, mana ide yang paling inovatif, mana yang paling relevan buat target audiens teman-teman, dan mana yang paling nyambung sama call to action. Call to action itu sendiri adalah apa yang teman-teman pengen dilakuin oleh orang yang nonton setelah nonton konten itu. Jadi mana yang paling relevan, teman-teman coba pilih dan uh, dikembangin juga di tahap ketiga, yaitu idea refinement and development. Nah, pengembangan ide ini nggak berhenti begitu aja saat teman-teman menentuin mau pakai ide ini, gitu. Akan tetapi itu akan berkembang terus, bahkan sampai saat teman-teman udah mengerjakan kontennya. Idenya tuh akan terus berkembang dan teman-teman pasti akan kepikiran terus kayak, oh ini bakal lebih lucu lagi kalau ini begini. Ini bakal lebih menarik lagi kalau gini-gini. Oh, biar orang lebih engage, kayaknya masukin copywriting ini, lalalala, gitu. Jadi itu tuh masih buka, masih bisa banget tuh teman-teman buka kemungkinan-kemungkinan bahwa idenya itu bisa berkembang terus selagi teman-teman mengerjakan kontennya itu sendiri. Nah, dalam pengembangan ini juga teman-teman bisa cari angle yang paling menarik buat target audience, dan juga teman-teman kembangin setiap detailnya dari baik itu dari aspek-aspek visual tadi, copywriting, dan juga sound. Dari tiga aspek tadi teman-teman bisa diteliti satu persatu gimana caranya supaya lebih menarik lagi. Jadi tahapnya itu tiga tadi ya teman-teman. Ada pertama dikumpulin dulu, habis itu teman-teman pilih, nah habis dipilih baru dipoles lagi. Jadi nggak bisa dalam satu kali duduk langsung nentuin set 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 gitu. Memang kadang-kadang susah untuk kayak gitu. Harus melalui proses dulu. Nah, misalkan ada nih di antara teman-teman yang kayak, duh, mana gue gampang ngeblank lagi anaknya, jadi nggak pernah kepikiran ide apa-apa, buru-buru banyak, satu aja susah gitu kan. Emang kayak gini seringnya kalau misalkan kita paksa otak kita untuk mikirin satu ide dalam satu waktu. Makanya kenapa aku suggest untuk catat aja segala sesuatu yang teman-teman kepikiran di waktu-waktu yang random sekalipun, pastiin minimal ada HP lah atau catatan dimanapun teman-teman berada. Karena emang kadang-kadang ide itu tuh munculnya serandom itu sih, atau apapun yang bisa diolah lah, itu tuh munculnya kadang-kadang kita nggak duga kapannya. Nah, kalau misalkan ditanya gimana sih supaya kita bisa nemu itu idenya yang kemungkinan itu bisa kita compile dan kita jadikan bank ide. Nah, dapetinnya itu pertama-tama dari isi kepala sendiri aja dulu, teman-teman. Kadang-kadang kan isi kepala kita suka random gitu ya, kayak tiba-tiba kepikiran itu gimana sih rasanya jadi cilok, bisa ngeliat cilok kayak enak nggak sih ditusuk-tusuk kayak gitu. Terus kayak
biru muda sama biru tua selisih umurnya berapa gitu kan. Bahkan Sherina saja selalu bertanya-tanya mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, dan lain-lainnya gitu. Jadi emang isi kepala kita itu catat aja sih teman-teman. Kayak misalkan lagi nongkrong di kamar mandi dan lain sebagainya itu kan. Jadi catat aja. Tapi semisal teman-teman udah buntu dengan isi kepala sendiri, bisa juga teman-teman ngelihat sekitar dan perhatiin kebiasaan diri sendiri dan orang lain. Perilaku orang-orang di sekitar kita tuh kayak apa? Apa yang mereka suka dan apa yang mereka nggak suka. Kayak gimana bahasa tubuh mereka, terus gimana cara mereka komunikasi, gimana cara mereka menanggapi sesuatu, cara berpakaiannya, dan lain-lainnya. Jadi dari pengalaman sendiri itu juga bisa jadi salah satu kuncinya. Lihat kebiasaan yang kita sehari-harinya tuh kayak ya udah hari-hari mah dijalanin aja. Nah ini coba deh perhatiin setiap detail kecilnya supaya teman-teman bisa nemu inspirasi dari situ. Terus yang ketiga, misalkan udah buntu banget nih, bingung mau apa. Nah, teman-teman bisa cari ide dari media sosial tentunya. Teman-teman perhatiin apa sih topik yang lagi banyak diperbincangkan, terus sound yang lagi trending tuh apa, challenge yang lagi populer apa, siapa sih tokoh yang lagi banyak diobrolin, selebriti yang lagi banyak diobrolin nih, kenapa, ada apa, mereka siapa, dan lain sebagainya, coba untuk dikenalin. Dan kalau aku pribadi yang paling sering aku catat adalah common occurrence. Common occurrence ada sesuatu yang terjadi ke banyak orang. Jadi ini adalah salah satu yang kemudian bisa dikembangkan jadi ide yang relatable itu tadi. Misalkan common occurrence tuh kayak sekarang nih lagi musim flu dan batuk. Dan ternyata yang lagi flu dan batuk tuh aku ngerasa nggak cuma aku aja. Ternyata teman-teman lainnya juga banyak yang lagi flu dan batuk. Bahkan orang-orang di medsos juga kemudian bilang sama nih, kita sekantor flu dan batuk dan lain sebagainya. Dan ternyata itu kapan lagi terjadi karena polusi gitu. Nah itu bisa kemudian teman-teman kembangin dari common occurrence itu, kemudian dijadikan sebuah bahan baku dari konten. Begitu. Jadi intinya teman-teman bisa ride the wave aja, lihat nih ombaknya di sosmed, itu lagi mengarah kemana, lagi pada ngomongin apa, itu bisa banget untuk kita ride, karena itu juga adalah salah satu kunci untuk mendapatkan interaksi. Nah, be observatif, harus observatif banget sama apa yang kita lihat in real life sehari-harinya dan juga sama apa yang kita lihat di sosmed. Nah, kalau aku pribadi biasanya kalau tadi yang masalah scrolling sosmed ya, ini tuh biasanya aku punya sesi yang berbeda nih antara scrolling sosmed untuk nyari inspirasi dengan scrolling sosmed untuk have fun. Kenapa dibedain? Karena scrolling sosmed untuk nyari inspirasi itu butuh konsentrasi kalau aku teman-teman. Butuh konsentrasi untuk merhatiin soundnya, merhatiin, oh ini tuh trennya gini ya, gitu. Terus juga untuk nemuin topik apa yang worth dan bisa diangkat dan common occurrence itu tadi dan juga ngelihat ini yang lagi viral si ini nih si ini gitu gitu. Untuk sesi-sesi itu sebenarnya mungkin bisa aja kalau kita gabung tapi uh, penerimaannya tuh untuk yang bisa diolah jadi ide ya teman-teman itu tuh menurut aku tuh beda gitu antara yang kita scrolling untuk emang untuk nyari inspirasi sama scrolling untuk have fun. Scrolling untuk have fun tuh lebih ringan aja kayak ya udah nggak mikir gitu. Tapi kalau untuk nyari inspirasi kita harus constantly mikir dan nyatet apa yang bisa kita olah kayak gitu sih. Nah, balik lagi. Sekarang kita maju ke ngintip proses ngide aku pribadi ya, teman-teman, selama ini. Nah, ini aku coba putar dulu ya videonya. Mungkin teman-teman sudah ada yang nonton. Nah, ini adalah satu video yang sampai sekarang kayaknya nggak ada dari videoku yang views-nya tuh sampai kayak video ini yang hampir 5M di IG dan TikTok. Dan ini tuh kalau tadi soalnya kedengeran nggak ya? Semoga kedengeran ya. Jadi itu tuh lagunya adalah lagunya Kak Titi Kamal yang waktu itu lagi naik di TikTok. Meskipun udah lagu lama, tapi waktu itu kan ngetren lagi ya, suka kayak gitu kan ya, lagi ngetren lagi. Dan dari situ aku denger-dengerin kok ini konteksnya mirip banget nih sama kejadian yang terjadi di kucing aku. Bahwa dia ini kucing betina yang lama nggak pulang,
Terus sampai kita cari-cariin tuh kemana-mana, tiba-tiba dia pulang sendiri ternyata udah hamil. Dan ternyata itu terjadi ke banyak banget orang. Ini ternyata adalah common occurrence itu tadi. Jadi kemudian banyak orang yang relate dan orang juga mungkin merasa lucu kali ya karena nggak menyangka kalau lagu ini yang trennya itu aslinya nggak menyangkut kucing sama sekali. Tiba-tiba jadiin konteksnya tuh ke kucing yang mana banyak yang kucingnya tuh kayak gini gitu. Jadi emang memang jadi mungkin orang-orang menemukan unsur jenakanya di situ kali ya. Jadi kontennya bisa dibilang sukses secara performance. Nah, lanjut ke yang kedua ini yang kapibara. Oke. Jadi kalau yang kapibara, halo maaf tadi kayaknya kekat ya. Aku coba untuk balik share screen lagi ya teman-teman. Oke. Semoga udah aman ya. Tadi kayaknya koneksi kali ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi, yang tentang kapibara ini tuh waktu itu kan viral ya, tapi di TikTok sih. Di IG tuh aku lihat kayaknya belum yang kayak ramai banget. Cuma di TikTok tuh waktu itu lagi ramai dan aku lihat salah satu komen ada yang bilang, ini kapibara kalau misalkan orang, dia pasti udah diundang ke TV, udah diundang di podcast segala macem gitu-gitu. Terus ngelihat komen itu aku mikir, aku kan bisa gambar, aku bisa menggambar itu. Kalau bisa, kayak gimana gitu. Lalu aku buatlah ide ini yang kemudian digambarkan ceritanya si Kapibara ini tahu dia viral, terus dia diundang podcast, ini diparodiin ya, diplesetin, terus diundang di TV, dan diajak selfie sama hewan-hewan di kebun binatang gitu ya, yang ini juga mungkin sesuatu yang orang-orang nggak expect akan mereka lihat gitu kali ya. Jadi ini juga termasuk salah satu yang performance-nya oke. Lanjut, ini yang ketiga. Nah, ini juga simple sebenarnya ya teman-teman. Jadi ini tuh juga trennya lagu ini kan orang-orang pada lip sync gitu ya, terus dikasih ke orang di sebelahnya gitu. Nah, terus ini juga aku tambahin dengan ide di copywriting ini tadi, aku pas di rumah sendirian. Jadi ini juga adalah salah satu ide utamanya sebenarnya ya. Jadi nggak cuman kalau misalkan tren ini yang lain tuh menggunakannya misalkan dengan dengan lip sync aja terus dikasih ke sebelahnya, ini aku tambahin konteks lagi dengan nambahin ide aku pas di rumah sendirian. Terus karena di rumah sendirian nggak ada orang lain dong, jadinya mic-nya dikasih ke kucing kayak gitu sih. Dan karena waktu ini juga niche aku sudah terbentuk para penyuka kucing gitu ya, jadi ditambahin lagi konteks kucing di sini gitu dan jadilah konten ini. Terus lanjut ke konten tentang umur 20-an gitu. Nah, kalau ini asal idenya adalah benar-benar dari aku pribadi aja yang merasa kalau dulu tuh kayaknya waktu kecil ngelihat orang umur 20-an tuh kayak dewasa banget gitu. Kayaknya kok hidupnya udah sangat settle gitu ya, kayak udah tahu segala macam hal, udah kayak suhu, sepuh gitu. Tapi ketika aku menginjak usia itu ternyata enggak, ternyata aku masih merasa bocil gitu kan. Dan teman-teman aku juga bilang, ini kok kita udah umur segini aja sih gitu kan. Jadi dari situ aku kayak, itu kan banyak yang ngerasa gitu. Nah, dari situ lalu aku buatlah konten ini. Terus, nah, kalau yang ini, teman-teman, ini case-nya agak uniknya adalah karena aku benar-benar bikin ini berdasarkan trending sound aja, yang mana trendingnya juga sebenarnya cuma di antara community yang cat lovers aja gitu. Tapi ternyata ini performance-nya bisa cukup oke juga. Yang kemudian aku pikir apakah karena orang-orang tuh nggak expect untuk melihat versi animasinya gitu sih kayaknya. Aku coba play ya. Gitu. Jadi emang idenya tuh simpel teman-teman. Cuman ya aku
aku visualisasiin dalam animasi aja gitu. Jadi nggak ada konteks lainnya gitu selain sound ini. Jadi ketika aku membuat ini, aku nggak punya ekspektasi tinggi terhadap performance-nya. Tapi ternyata performance-nya oke banget. Ini kayak termasuk yang di atas 1M juga gitu. Nah, terus ini adalah yang salah satu yang paling baru ya. Jadi kemarin kan ada tren sound yang ajarin 60, 10 itu. Nah, aku tuh dari tahu sound itu tuh kayak, ih, pengen pakai sound ini, tapi masukin konteksnya gimana ya ke kucing gitu. Terus dari situ aku juga nanya ke teman, ke kakak aku gitu ya. Kepikiran gak sih apa satu hal yang cuma bisa dilakuin oleh kucing dewasa? Jadi anak kucing nggak bisa gitu. Terus muncullah, oh kayaknya kucing dewasa tuh biasanya apa ngeburu kotoran gitu atau berburu ini atau bisa nyolong ikan gitu karena dari situ terus kayak oh iya ya dari situ terus aku olah lagi jadi seperti ini gitu jadi konteksnya aku sambungin ke konteks kucing gitu dari si trending sound ini. Nah terus pertanyaannya mungkin oke kita udah nemu ide tapi gimana mastiin kalau itu tuh bisa engaging, gimana supaya orang-orang tuh mungkin akan tertarik untuk engage. Nah, ini satu hal yang aku baru sadari setelah aku memulai untuk upload-upload konten ya teman-teman, yaitu bahwa kreator dan audiens itu tuh win-win relationship. Jadi nggak ada salah satu pihak aja yang diuntungkan, tapi ketika kita menjadi kreator, kita tuh harus ingat kalau hubungannya itu tuh win-win relationship. Jadi kita sebagai kreator tuh ngasih wadah bercerita atau berpendapat, atau kita kasih informasi yang audiens mungkin belum tahu sebelumnya, dan juga kita juga bisa jadi hanya sekedar kasih entertainment deh gitu. Maksudnya nggak manfaat yang gimana-gimana, tapi manfaat dari segi hiburan aja, menghibur gitu ya. Dan audiens kasih kita engagement atau purchase. Misalkan tujuan kita konten itu adalah untuk memasarkan produk gitu misalkan ya. Jadi memang kadang-kadang aku lihatnya kita tuh suka lupa kalau misalkan kita konten itu harus yang juga ngasih manfaat ke orang lain, bahkan sesederhana menghibur deh gitu. Jadi ketika kita mengingat itu, otomatis kita juga sambil crafting si konten, sambil membuat si konten, kita juga akan mikirin gimana dari perspektif audiens yang akan nonton, karena mereka kira-kira akan tertarik nggak ya sama ini idenya cukup relatable nggak sih buat mereka, atau mereka kira-kira kalau misalkan aku jadi orang yang nonton video ini, aku bakal komen nggak ya, kalau aku komen, aku bakal komen apa ya gitu. Jadi ini yang teman-teman perlu ingat dalam membuat setiap konten. Nah, ini juga yang tadi aku bilang ya, satu hal yang aku temuin setelah aku mulai membuat konten gitu. Karena aku melihat di kolom komentar, ternyata banyak banget yang ceritain pengalaman mereka itu sampai panjang kayak gini gitu. Jadi pada dasarnya orang-orang itu butuh wadah untuk cerita, butuh wadah untuk berpendapat, dan ketika mereka menemukan konten kita yang membahas satu topik tertentu, mereka menemukan wadah, mereka menemukan tempat untuk bercerita mengenai pengalaman mereka masing-masing. Bahkan kadang-kadang kalau di konten-konten yang orang tuh menceritakan pengalamannya sendiri gitu ya, menceritakan dirinya sendiri, nggak sedikit juga komen-komen yang kemudian menceritakan diri mereka, menceritakan pengalaman mereka masing-masing mengenai topik tersebut gitu. Jadi pada dasarnya memang orang-orang tuh butuh wadah bercerita ini seperti itu. Dan yang inilah serunya saat kita ngonten gitu ya, ketika kita bisa melihat banyak perspektif orang lain, cerita orang lain mengenai topik yang kita sodorkan seperti itu. Nah, kemudian tips-tipsnya supaya engaging, yang pertama adalah pakai yang namanya hook. Mungkin teman-teman udah cukup familiar ya, karena memang para ahli yang suka bikin konten atau digital marketer gitu, mungkin banyak yang suka menyebut istilah hook ini sekarang. Hook itu adalah 3 titik awal yang mampu mengait perhatian audiens sesuai namanya hook. Jadi di 3 detik awal ini kan krusial banget ya teman-teman karena dia akan menentukan nih apakah orang bakalan lanjut nonton sampai habis, lanjut nonton di tengah, berhenti nonton di tengah-tengah, atau mereka akan skip begitu aja video kita. Jadi 3 detik awal itu sangat krusial. Oleh karena itu, sebisa mungkin teman-teman coba bikin
gimana supaya se attention grabbing mungkin gitu ya si 3 detik awal ini. Contoh salah satu media populernya, ini contoh-contohnya ada dari Kak Azhar Suardi sama dari Josh Hartwich. Yang pertama itu reverse logic atau logika terbalik. Jadi misalkan kita tuh mau bilang kalau bikin konten tuh bagus buat ngisi waktu luang. Tapi kalau misalkan kita ngomongin premis ini secara mentah-mentah kayak gitu dari awal, orang bakal kayak, iya oke, gue udah tahu, skip gitu kan. Sementara misalkan di awal kita tuh bilangnya 3 alasan kenapa bikin konten tuh buang-buang waktu. Orang kan jadi kayak, ah kenapa bikin konten dibilang buang-buang waktu? Padahal secara konteks maksudnya adalah karena itu bagus buat ngisi waktu luang gitu kan. Jadi dibalik logikanya. Itu juga termasuk salah satu metode yang cukup banyak dimanfaatkan oleh para content creator. Terus yang contoh-contoh lainnya yaitu di awal bisa bilang, kamu harus coba ini kalau kamu pengen jadi bla bla bla. Ternyata ini loh rahasianya supaya bla bla bla. Atau stop lakuin ini, lebih baik lakuin bla 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 gitu. Jadi dirahasiain dulu nih sebenarnya pesan utamanya apa tuh dirahasiain dulu. Jadi nggak langsung dikasih tahu di depan. Karena kalau langsung dikasih tahu di depan, orang kan kayak, oh ya udah tahu, skip gitu kan. Justru intinya itu biasanya dikasih tahu di belakang. Kayak kalau misalkan review travel gitu ya, tempat-tempat untuk traveling segala macam, banyak banget yang pakai hooknya tuh, contohnya kayak tempat seindah ini ada di Jakarta dan masuknya cuma 3.000 gitu misalkan. Seolah-olah kayak, ah ada tempat kayak gitu. Nah, tapi mereka harus nonton sampai habis supaya mereka tahu nih tempatnya di mana. Kenapa kita harus mengcrafting sedemikian rupa supaya orang mau nonton sampai habis? Karena itu tuh ada track recordnya teman-teman. Kalau di analytics kita, itu tuh bisa kecatat performa kita orang-orang itu nonton di video kita tuh sampai detik keberapa. Dan itu ngaruh lah kepada analytics secara keseluruhan tuh bisa dilihat di situ. Nah, tips yang kedua adalah menjadi interaktif dan terbuka. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya parasocial relationship itu hubungan satu arah ya biasanya antara creator dengan audience. Biasanya antara selebriti dengan fansnya gitu sih. Tapi ini juga applicable untuk creator gitu. Jadi gimana supaya kita membuat audience tuh ada keterikatan sama kita meskipun kita nggak harus selalu interaksi sama mereka secara langsung satu persatu gitu karena kan sulit mungkin ya untuk kita benar-benar stay in touch sama satu-satu setiap followers gitu misalkan akan tetapi kita bisa melakukan sesuatu supaya mereka tuh merasa kalau kita itu relatable kita tuh kayak temennya mereka gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan ngelibatin dan memfasilitasin mereka dalam pengambilan keputusan. Misalkan tanyain, habis ini kalian mau lihat konten apa? Habis ini kita review apa ya? Misalkan kita review produk gitu kontennya. Habis ini review apa ya? Mau lihat review barang ini dulu apa ini dulu gitu misalkan. Di situ mereka akan jadi merasa ada keterlibatannya dalam akun teman-teman. Dan jangan lupa sesekali tetap harus ngasih respon untuk membangun ini sih, membangun ikatan ini tadi, tetap harus kasih respon, kasih feedback atau balesin komentar juga sekali. Itu penting juga. Dan terus yang harus diingat lainnya adalah jadi real aja. Jadi ternyata orang-orang tuh juga seneng melihat sisi-sisi kita yang manusiawi gitu. Jadi gimana ya, kadang-kadang kita kan suka lihat kalau selebriti dan lain sebagainya itu kan perfect aja yang kita lihat di sosmed. Tapi sebenarnya ketika mereka menunjukkan sisi humanisnya mereka, itu tuh orang-orang suka melihat itu karena merasa, wah ternyata dia ada sisi relatable-nya nih sama gue, ada kesamaan juga ya ternyata gitu. Jadi itu juga cukup penting supaya orang merasa ada keterikatan itu tadi. Bisa dengan share keseharian, share behind the scene, BTS-nya behind the scene ya. Bisa dengan share behind the scene, kayak misalkan di balik pembuatan konten sehari-harinya tuh kayak gimana sih atau kayak misalkan set kalau misalkan beauty beauty influencer mereka nunjukin behind the scene mereka settingnya kayak gini loh kalau misalkan mereka nge-shoot produk kalau misalkan mereka nge-review produk kayak gini jadi orang-orang juga ngelihatnya tuh kayak oh ternyata itu yang terjadi di balik kesempurnaan yang aku lihat selama ini gitu misalkan dan juga masih berkaitan dengan itu, it's okay to be vulnerable, alias sangat nggak apa-apa untuk kita nunjukin sisi-sisi kelemahan kita sesekali ke para audiens gitu. Dalam artian lebih ke ini sih,
Kayak misalkan ada satu hal yang kita kurang ahli dibandingkan yang lainnya gitu. Kayak terus kita bilang kalau yang ini sebenarnya aku masih belajar tapi aku bakalan usahain gitu misalkan. Jadi ada sisi-sisi yang balik ke situ tadi, yang orang tuh akan merasa relatable, bahwa kita tuh bukan manekin atau bukan orang yang benar-benar 100% perfect, tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi dari aspek-aspek itulah yang bisa bikin mereka attach itu tadilah, dan yang kemudian kalau mereka udah attach, maka mereka akan loyal, dan kemudian mereka akan engage secara kontinu gitu. Tips yang ketiga adalah masukin faktor menarik sebanyak mungkin. Teman-teman coba pikirin, ada nggak sih dari ide ini ada detail-detail yang bisa dibuat eye-catching atau yang berpotensi merebut perhatian audiens. Contohnya ini di ilustrasi-ilustrasi yang ada di video, aku buat detail-detailnya jadi eh, kayak sebenarnya ini tuh memancing supaya orang komen kayak gini gitu. Dan ternyata berhasil. Contohnya yang paling kiri itu ceritanya lagi procrastinating gitu ya, lagi menunda-nunda nih, terus malah nonton. Nah, terus di situ aku bikin tontonannya itu ikonik karakternya, biar orang tuh kenal ini karakter apa, lalu mereka ada inspirasi untuk komen gitu. Dan ternyata berhasil. Ada yang kenalin ini dari drakor apa. Terus yang kedua juga sama, itu dari sebuah merek tisu. Daripada dikosongin meskipun orang mungkin udah tahu itu tisu ya. Tapi aku bikin jadi parodi aja dari sebuah merek supaya apa? Supaya orang komen. Dan ternyata bener ada aja yang notice. Yang ketiga juga sama, aku bikin logo laptopnya biar beda gitu ya. Sengaja supaya orang-orang pada ada yang komen kayak gini, dan ternyata yang lebih bagus lagi adalah komennya tuh jadi eksponensial gitu. Jadi ketika ada yang bilang, ada yang point out ini, terus orang lain kayak, iya loh, oh iya ya baru sadar gitu. Jadi kan makin naik lagi nih engagementnya gitu. Nah terus yang keempat itu sama sih kayak tadi. Bahkan ada yang sampai detail banget nih, merhatiin ini tuh si karakter ini cosplay karakter apa aja. Karena ini kan gabungan gitu ceritanya ya, gabungan cosplay macam-macam. Dia kan pasti harus nonton berulang-ulang atau sampai nge-pause gitu loh si bagian itu untuk bisa menyebutkan ini tuh cosplay apa aja gitu. Nah, itu juga bisa menguntungkan juga teman-teman dari segi performance ya, karena kalau dia nonton videonya berulang-ulang atau ya dia perhatiin itu kan jadi oke gitu dari segi analytics-nya. Yang keempat, pahamin strategi main medsos. Ini akan aku bahas secara lebih lengkapnya di Illustration Content Masterclass nanti. Di situ nanti aku akan spill tentang analytics aku, akan bahas strateginya gimana. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran, emang ada nggak sih aturan-aturannya, kayak uploadnya harus kapan, harus hari apa, harus kayak gimana, durasinya yang baik kayak gimana, gitu-gitu. Nah, itu semuanya akan aku bahas di Illustration Content Masterclass nantinya. Jadi intinya teman-teman, untuk membuat konten yang lezat, untuk memasak konten yang lezat, jangan lupa untuk tentuin audiens yang tepat, temuin ide yang tepat, dan di waktu yang tepat. Sekian dari aku untuk malam ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semangat, good luck. Ayo ketemu lagi di Discussion Content Masterclass, dan silakan kalau misalkan ada yang mau tanya jawab. Akan aku kembalikan ke Kak Caca dari Mazing. Oke, baik. Terima kasih Kak Bening buat penjelasannya. Wah, keren banget ya. Detail banget buat penjelasan kelas hari ini. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung drop di kolom Q&A ya. Namun sebelum itu aku juga menginformasikan karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Jadi ini kita nanti kelasnya di jam 9 kurang gitu ya, udah selesai. Nanti kalau misalnya teman-teman mungkin ada pertanyaan yang ke skip gitu ya, itu mohon maaf sekali. Nanti bisa ikut di kelas lanjutannya Kak Bening. Nanti untuk link pendaftarannya aku share di WhatsApp grup. Nah, ini mungkin aku ambil beberapa pertanyaan aja ya teman-teman. Oke, ini Kak Bening aku sambil mau share screen ya buat infoin ke teman-teman Ya, di siap. moga-moga udah kelihatan. Oh ya, ini sebelumnya aku mohon maaf sekali ya ini nggak bisa open cam karena di sini sedang mati lampu, sedang mati lampu ya teman-teman, jadi nggak bisa open cam. Oke. Nah,
nanti di tanggal 20 Oktober, Kak Bening bakal ada kelas lagi tentang illustration content masterclass gitu ya. Nah, apa aja yang bakal dipelajari? Nah, yang dipelajari itu kurang lebih kayak gini ya, teman-teman. Gimana sih cara memaksimalkan potensi konten di sosial media, terus gimana kayak eh, Instagram dan anak apa sosial media buat konten itu bekerja dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nih Kak Bening boleh dijelaskan lagi nih apa aja yang bakal dipelajari nanti atau apa aja yang bakal diajarkan Kak Bening di next kelasnya. Silakan. Oh iya, jadi kalau tadi kan aku bicara konten creating short video secara umum ya teman-teman, jadi nggak harus tentang yang nggak harus yang berbasis ilustrasi atau berbasis animasi aja, tapi secara umum kan tadi. Nah, kalau yang di masterclass ini nanti aku akan bahas secara spesifik kalau yang berbasis ilustrasi atau animasi itu gimana caranya untuk memaksimalkan potensinya sebagai konten sosial media. Terus juga aku akan cerita itu gimana sih Instagram dan TikTok cara kerja mereka yang sudah aku amati selama aku ngonten tuh kayak gimana. Aku bakal spill yang tadi aku bilang nih, spill analytics aku, dan ya sedikit dapur itu tadi akan aku sharing juga di masa kelas ini. Terus juga prosesnya, gimana produksinya, aku juga akan bahas di situ ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran, nanti di situ akan aku sharing-sharing, juga akan aku spill semuanya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Bening buat penjelasannya. Itu ya teman-teman, jadi kurang lebih itu yang akan dipelajari kalian kalau misal kalian join di next kelasnya Kak Bening. Nah, untuk mendaftarnya sendiri ini ya teman-teman di harga 100.000. Nanti kalau misal teman-teman tertarik, aku juga mau kasih tips. Nanti jangan lupa share keseruan kelas hari ini, tag dan juga follow Bumbu Kentang, @bumbu kentang dan juga Amazing. Nanti kalian share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian. Nanti dari situ kalian bakal di DM sama admin Instagram kami untuk informasi lebih detailnya untuk klaim harga khusus gitu ya. Nah, itu untuk berlaku hari ini aja ya teman-teman gitu. Oke, masuk ke sesi Q&A lagi. Nah, ini aku baca ya, ini dari um, oke, ini dari Anonymous. Bagaimana nih Kak, dia nanya nih Kak, bagaimana cara terus up to date dengan tren dan menyesuaikan waktu dengan pembuatan kontennya? Karena pasti kan butuh waktu untuk bikin konten, dan waktu itu bisa terus berjalan dan tren juga bisa cepat hilang gitu. Apalagi kan kalau ilustrasi gitu Kak. Mhm. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau cara untuk up to date-nya sih biasanya memang aku save time untuk beneran scrolling gitu sih. Scrolling yang tadi aku bilang yang emang um, mantengin, merhatiin gitu ya, sound yang lagi banyak dipakai apa, atau topik yang lagi banyak dibahas apa, itu biasanya aku ada sesi tersendiri tuh. Tiap harinya mungkin setengah jam atau 1 jam gitu misalkan yang kayak beneran mengamati gitu tujuannya. Jadi karena memang apa ya, ya kita harus tahu organiknya gimana trennya itu. Tapi kalau misalkan yang instannya itu ada juga teman-teman di TikTok Creative Center itu ada juga yang dia tuh udah merangkum trennya itu bisa teman-teman cek. Itu sih kalau di Meta juga setahu aku ada sih yang tapi coba nanti aku sambil lihat lagi juga ya. Kalau TikTok sih ada, dia ngasih tahu yang lagi trending apa. Cuman itu bisa jadi nggak selalu relevan dengan audiens kita juga. Makanya kenapa saran aku ya memang kita harus mantau sih. Kita harus secara konstan mantau tren sosmed itu sendiri secara organik gitu. Kalau menyesuaikan waktu dengan pembuatan kontennya, iya betul sekali, karena butuh waktu untuk bikin konten, waktu terus berjalan dan tren bisa hilang itu benar banget. Dan cara aku mengatasinya sekarang sih biasanya kalau misalkan bikin kontennya itu butuh untuk upload besok gitu misalkan. Terus aku nemuin tren yang memang lagi jalan banget di situ, terus aku olahnya dengan eksekusi yang sesimpel mungkin. Kalau teman-teman notice, mungkin nggak semua video aku tuh sebenarnya dari nol kok, ada beberapa aset-aset maaf, ada beberapa aset-aset yang itu tuh udah merupakan bahan aku dari video-video yang udah ada gitu cara aku ngakalinnya. Sama juga dengan eh,
content creator yang pada pakai footage atau pada shoot gitu ya. Ada kok beberapa yang kontennya tuh motivasi, aku lihat dia tuh pakai footage-footage atau video-video yang sebenarnya udah pernah dikeluarin. Tapi karena munculnya singkat-singkat gitu mungkin ya, atau baru sekali keluar, itu mereka bisa pakai lagi untuk konten selanjutnya. Jadi kayak ada cara-cara untuk ngakalinnya sebenarnya. Nah, tapi misalkan teman-teman khawatir trennya hilang, mungkin teman-teman coba amatin aja gimana polanya. Kalau aku sendiri ngelihatnya satu tren itu sebenarnya bisa berseliweran ke 2 mingguan gitu sih. Untuk satu sound yang memang tren banget ya, bahkan kadang-kadang bisa sampai hampir sebulan dia masih berseliweran. Nah, tapi nggak semua tren itu sampai sampai kayak gitu sih. Jadi emang kadang-kadang cuman sekelebat-sekelebat aja, bisa juga kadang-kadang sampai selama itu gitu. Jadi teman-teman boleh kira-kira aja dan aku tetap akan menyarankan untuk punya bank ide tetap dan kemudian dari bank ide tadi teman-teman bisa sesuaiin juga dengan apa yang lagi tren. Jadi ketika lagi tren sesuatu, teman-teman udah punya bank ide. Teman-teman bisa lihat ide mana yang bisa dicocok logiin ke situ gitu. Karena itu exactly what I do. Jadi ketika ada satu tren, ada satu sound yang lucu, aku buka bank ide aku, ini bisa dikaitin ke yang mana ya gitu. Nah dari situ jadinya aku bisa save time untuk nyari ide kayak gitu. Gitu sih, semoga cukup menjawab ya Kak. Oke, terima Next kasih Kak question mungkin. Bening buat penjelasannya. Oke, begitu ya teman-teman. Kurang lebih penjelasan dari Kak Bening. Oke, nah ini lanjut nih Kak. Dia nanya eh, apa namanya aplikasi yang biasa dipakai Kak Bening buat bikin ilustrasi. Terus biasanya tuh berapa lama sih Kak Bening buat bikin satu konten di apa buat bikin ilustrasi dalam satu konten itu butuh berapa waktu? Aduh sorry, butuh waktu berapa lama? Iya. Hmm, oke, wait. Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk aplikasi, aku biasanya gambarnya itu di Clip Studio Paint ya teman-teman. Itu berbayar sih, tapi sangat worth it karena dia itu banyak aset-aset yang sudah open source. Boleh dipakai, maksudnya untuk komersil pun boleh dipakai. Itu di Clip Studio Paint, jadi sangat worth it. Dan biasanya pengolahannya itu aku save per layer yang nantinya akan digerakin. Nah, digerakinnya di animasiinnya itu aku pakai Adobe Premiere. Tapi sebenarnya itu agak nggak umum sih teman-teman. Karena aku kebetulan waktu itu si After Effects-nya lagi nge-crash. Jadi aku kebiasaan pakai Adobe Premiere. Tapi sebenarnya Adobe Premiere itu biasanya untuk ngedit video atau yang kayak footage based gitu sih teman-teman. Sedangkan kalau animasi atau motion graphic itu biasanya pakainya Adobe After Effects. Jadi kalau aku nyaranin teman-teman untuk misalkan mau belajar animasi, motion graphic itu pakainya Adobe After Effects aja tuh. Oke, terima kasih Kak Bening buat penjelasannya. Oke. Terus kemudian lanjut lagi nih Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya di sesi hari ini. Dari Anonymous juga, dia tapi agak melenceng sih Kak dari apa materi kita hari ini. Gak apa-apa ya. Kak Bening mau nanya nih, Kakak monetasi monet dalam bentuk uangnya itu biasanya dari mana aja nih selain jualan merch sama commission? Mungkin ada nggak sih apa namanya kerja sama brand atau gimana? Oke, cek-cek Kak Bening. Oke, ini kayaknya nge-freeze ya teman-teman. Oke, oke teman-teman, mohon maaf ya ini kayaknya nge-freeze nih dari Kak Bening jaringannya kurang stabil. Nah ini kita ambil dua pertanyaan lagi nih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung drop di kolom Q&A ya, sambil nunggu Kak Bening join lagi. Oke, sebentar. Oh ya teman-teman,
Oke, ini barusan Kak Bening ada apa namanya ada sedikit kendala ya teman-teman, jadi mohon ditunggu. Oke, silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ini aku coba sambil buka-buka di apa namanya Q&A. Oh ya, sambil nunggu Kak Bening, boleh nih komen di kolom chat yang udah yang join di malam hari ini udah ini apa namanya udah pernah bikin konten atau udah mulai bikin atau emang udah jalan nih teman-teman. Boleh komen di kolom chat sambil kita nunggu apa namanya Kak Bening gitu ya. Oh ya, ini bagi teman-teman yang nggak bisa join sampai akhir atau baru join itu nggak apa-apa banget ya, karena nanti bakal ada recordnya yang akan aku share di YouTube gitu. Oke, sebentar. Oke, ini dari Kak Acel. Sudah jalan tapi mendapatannya terbatas dari saweran. Oke. Oke, dari teman-teman mana nih selain Kak Acel mungkin ada yang komen nih, ada yang udah mulai jalan atau baru apa namanya baru mau mulai atau udah jalan boleh komen di kolom chat. Ini kalau boleh tahu Kak Acel ini lebih ke ilustrasi atau ke animasi nih Kak karyanya? Oke, Kak Bening udah join lagi. Oke, teman-teman. Halo teman-teman, maaf banget barusan ada masalah sedikit listriknya mati. Oke, Semoga maaf ya. oke. Boleh dilanjut tadi tuh masih jawab Oh ya, tadi pertanyaan yang tadi bukan ya Kak? bentar. Tadi pertanyaannya tentang monetizing nggak? Nah ini dari Oh, oke. Anonymous nanya apa namanya Kak Bening ini monetizingnya monetasi uangnya biasanya dapat dari mana aja selain jualan merch dan commission atau mungkin udah pernah ini kerja sama brand lain atau gimana gitu. Hmm, iya sih. Merch iya, commission sama brand iya. Tiga itu. Karena kalau um, TikTok sama Instagram itu nggak ada gaji untuk kreator kayak di X baru-baru ini ya. TikTok juga dulu kayaknya sempat ngegaji sih, tapi sekarang udah enggak. Jadi emang mau berapapun viewsnya segala macam itu ngaruh sih ke teman-teman. Ngaruh sih dari segi ada yang kita dapetin apa enggak gitu. Jadi memang gimana kita collab sama brand di situ. Terus juga kalau kita bikin produk biasanya gitu sih. Makanya teman-teman kalau misalkan mau coba untuk full time konten sih aku saranin untuk punya saving sih dari segi um, finansial karena memang akan butuh proses sampai kita bisa menghasilkan dari konten gitu. Oke, terima kasih Kak Bening buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke. Oke, ini dari pertanyaan terakhir dari ya, Kak Anggita. Nah, dia tuh ini Kak nanya, misal udah ikut tren pakai sound tapi ternyata nggak muncul-muncul di FYP mungkin ya nih. Ini gimana? Harus gimana nih Kak? Hmm, jadi sebenarnya Kak, kalau sound itu memang bisa berpengaruh ke performance video kita, tapi nggak selalu. Jadi meskipun uh, si soundnya itu lagi ngetren, bisa jadi konten kita dinaikin kalau memang performance-nya sejak awal kurang oke dari segi engagement.
Nah, makanya kenapa kemudian menurut aku yang menjadi jantungnya adalah ide, karena ide ini yang lebih menentukan daripada sound trending yang kita pakai gitu. Karena kalau dari segi analytics aku yang aku cek, ini yang nanti bakalan aku spill di masterclass juga, itu tuh ada beberapa konten yang memang performance-nya oke banget dan memang pakai tren lagi pakai sound yang ngetren, tapi ternyata begitu dicek asal audiensnya pada yang nonton itu pada datang dari mana viewersnya, ternyata yang datang dari sound itu cuman 8% di bawah 10% atau 5% gitu. Jadi persentasenya dikit banget yang bahkan datang dari sound, padahal posisinya sound itu tuh lagi trending gitu. Dan bahkan misalkan video aku salah satunya yang muncul di top dari soundnya gitu ya, itu juga bisa terjadi kayak gitu. Jadi memang ada orang-orang yang datang ke video kita karena soundnya lagi trending, tapi ternyata persentasenya tuh nggak sebanyak itu. Kalau aku lihat dari pengalaman apa yang sudah dicapai sama video-video aku analyticsnya kemarin gitu sih Kak. Kalau yang aku lihat begitu. Jadi memang harus menurut aku kenapa fokusnya harus ke idenya itu tadi. Jadi gunakan sound itu sebagai pendukung aja gitu sih, Kak. Sebagai salah satu faktor pendukung. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Bening buat penjelasannya. Oke, teman-teman semoga menjawab ya terkait penjelasan Kak Bening di malam hari ini. Oke, Kak Bening sebagai penutup kelas hari ini mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman terkait pesan-pesan buat teman-teman yang udah jadi kelas hari ini. Silahkan. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya malam ini. Aku benar-benar berharap semoga yang aku sampaikan tadi ada manfaatnya untuk teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman merasakan manfaatnya, boleh ya di-share ke aku. Dan mungkin caranya dengan yang tadi dibilang Kak Caca ya, dengan post story-nya, tag aku dan tag Mazing. Biar juga aku mungkin bisa evaluasi juga gimana supaya lebih menarik lagi. Mungkin ke depannya kalau ada kelas lagi gitu ya. Jadi ya intinya makasih banget teman-teman. Good luck, semangat, dan kalau ada apa-apa boleh banget untuk kontak aku juga. Oke, terima kasih Kak Bening buat pesan-pesannya dan aku juga berpesan buat teman-teman tetap semangat dalam bikin konten gitu ya. Mungkin kalau lagi awal-awal kadang FYP kadang enggak gitu ya. Tetap evaluasi juga prosesnya gitu ya dan tetap semangat intinya gitu. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Bening yang udah isi kelas di kali ketiga di acara Messing Academy dan juga teman-teman yang udah stay sampai hampir jam 9 gitu ya. Oke. Dari aku itu aja. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kelas banyak sekali kekurangan gitu ya. Nanti kalau misal teman-teman mau lihat recordnya bisa langsung cek di YouTube Messing gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Makasih Kak Caca.